say you're sorry. A few moments later. Baik, langsung saja materi yang saya bawakan yaitu unsur perbuatan melawan hukum. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan aturan hukum. Pengertian ini terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUH Perdata, yang dimana menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, adapun pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum yang merupakan elemen-elemen yang harus hadir dalam suatu tindakan atau perilaku agar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam satu yurisdiksi. Unsur perbuatan melawan hukum merupakan bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan atau perilaku dapat dikenai sanksi atau tanggung jawab hukum. Nah, adapun komponen-komponen dari unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yang merupakan komponen utama unsur perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan. Kedua, kerusakan atau dampak negatif, yang dimana adanya kerugian atau dampak negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Kerugian ini bisa berupa fisik, finansial, atau moral, dan dapat menimpa individu, kelompok, atau masyarakat. Ketiga, kesalahan atau kesengajaan, yang dimana mencangkup pertimbangan tentang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan atau kesengajaan. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap standar etika atau moral, yang dimana adanya ketidakpatuhan terhadap standar etika atau moral yang diakui dalam masyarakat. Terkadang suatu tindakan mungkin tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi masih dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma moral yang berlaku. Yang kelima, kedudukan atau status pelaku, yang dimana kadang-kadang unsur perbuatan melawan hukum juga mempertimbangkan kedudukan atau status pelaku dalam masyarakat atau lembaga tertentu. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau pembisnis dapat diperlakukan lebih ketat daripada tindakan yang dilakukan oleh individu biasa. Terakhir, pengakuan oleh otoritas hukum. Unsur perbuatan melawan hukum juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut diakui sebagai melanggar hukum oleh otoritas hukum yang berwenang. Pengadilan atau lembaga hukum lainnya memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu tindakan atau perilaku memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dianggap sebagai melawan hukum. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, pelanggaran hukum pidana, yang mencangkup tindakan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana. Ini bisa termasuk tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penyerangan, atau pembunuhan. Yang kedua, pelanggaran hukum perdata, yang mencangkup pelanggaran terhadap kontrak, penganiayaan, atau penyalahgunaan hak, atau tindakan yang menyebabkan kerugian materi bagi pihak lain. Yang ketiga, pelanggaran hukum administrasi, yang dimana mencangkup pelanggaran terhadap peraturan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau badan pengatur. Yang keempat, pelanggaran hukum konstitusi, yang dimana dapat mencangkup pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang dasar negara. Ini bisa termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Yang kelima, pelanggaran etika profesional, yang mencangkup pelanggaran terhadap standar etika atau kode perilaku yang berlaku dalam suatu profesi. Yang keenam, pelanggaran norma moral,
yang mencangkup tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat, seperti diskriminatif, eksploitasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Nah, selanjutnya penerapan terhadap hukum perdata. Penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perdata hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya suatu unsur perbuatan melawan hukum, kedua adanya kesalahan dari pihak pelaku, ketiga adanya kerugian bagi korban, dan keempat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penerapan selanjutnya yaitu hukum pidana, yang dimana dalam hukum pidana, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan yang secara tegas dinyatakan melanggar undang-undang, perbuatan yang diakui oleh masyarakat, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penerapan unsur perbuatan melawan hukum lainnya yang pertama penegakan hukum, kedua penuntutan hukum, ketiga pengadilan dan putusan, keempat penghargaan ganti rugi atau sanksi, kelima pelaksanaan putusan, dan terakhir pemantauan dan penegakan putusan. Nah, terakhir pengaruh dan perkembangan melawan hukum. Yang pertama globalisasi, kedua perubahan sosial dan ekonomi, ketiga perkembangan teknologi, keempat perubahan hukum dan kebijakan, kelima peran media dan teknologi komunikasi, dan terakhir peran dan organisasi masyarakat sipil.